Gelombang arus balik H+2 Lebaran terus berdatangan di sejumlah stasiun KAI Daob 8 Surabaya. Ribuan penumpang yang datang maupun yang berangkat menggunakan layanan kereta api. Volume kendaraan pemudik di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat kembali meningkat seiring banyaknya pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Iring-iringan kendaraan di ruas tol maupun jalur arteri terlihat mulai padat menuju ke sejumlah wilayah Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Bagaimana petugas mengantisipasi kepadatan pemudik pada puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada 7 April mendatang? Halo, selamat malam pemirsa. 3 hari setelah Idul Fitri, arus balik Lebaran tahun ini sepertinya sudah mulai terlihat karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang bergerak dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Sebelumnya, Korlantas Polri ini juga memprediksi bahwa arus balik ini akan terjadi pada tanggal 5 hingga 6 April 2025. Lantas seperti apa rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan atau mungkin sudah diterapkan di musim mudik Lebaran tahun 2025 ini? Itu yang akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ana. Iya, dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, tidak hanya memantau kendaraan yang kemudian ini melalui jalur tol dan juga non-tol saja, tetapi nanti kita juga turut memantau moda transportasi kereta api yang kita ketahui ini juga menjadi salah satu favorit yang digunakan masyarakat untuk mudik maupun juga balik Lebaran. Seperti apa nanti kita akan juga langsung pantau suasananya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia malam untuk Anda. Ratusan kurir yang hendak mengembalikan barang yang tidak sesuai pesanan mengantre di agen mitra jasa pengiriman di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kurir yang berasal dari Jabodetabek ini terpaksa mendatangi agen jasa pengiriman ini karena menjadi satu-satunya agen mitra yang beroperasi pasca Hari Raya Idul Fitri. Kondisi ini diperparah lantaran sang agen tidak mengetahui jika sistem mengatur mereka untuk beroperasi. Aksi desak-desakan pun tak terhindarkan saat sejumlah kurir yang telah menunggu berjam-jam ini berebut mengembalikan paket. Sesaat agen pengiriman ini pun kemudian membuka pintu tokonya. Situasi di lokasi pun menjadi tidak kondusif. Petugas Polsek Pesanggerahan dan Satpol PP kemudian turun tangan untuk menertibkan antrean. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman untuk membuka agen lain agar kurir tidak terkonsentrasi di satu agen saja. Setelah aparat kepolisian turun tangan, antrean para kurir paket kembali tertib. Arus balik Lebaran 2025 di jalur selatan Garut, Jawa Barat sudah nampak padat. Nampak padat ini pemirsa dari ribuan kendaraan bermotor mulai terlihat mengarah ke arah Bandung. Ribuan pemudik motor yang hendak melakukan perjalanan balik ke kota asal mulai memadati jalur selatan, tepatnya di Simpang 4 Sigobing. Dibandingkan pagi tadi, volume kendaraan terus meningkat signifikan pada Kamis siang. Mereka merupakan pengendara roda 2 yang mengarah dari Tasikmalaya maupun Garut yang menuju ke Lingkar, Nagrek hingga Bandung. Selain kendaraan roda 2, kendaraan pribadi dan bus angkutan luar kota pun terus memadati jalur ini. Diprediksi para pemudik yang melakukan arus balik hari ini memilih pulang lebih cepat untuk menghindari kemacetan. Kepadatan kendaraan ini di wilayah jalur selatan Garut akan masih terjadi karena bersamaan dengan arus kendaraan wisatawan yang masih akan berlibur hingga akhir pekan nanti.
Penumpang kereta api di stasiun Cirebon, Jawa Barat ini terpantau meningkat di hari keempat Lebaran. Hingga Kamis siang, PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon mencatat jumlah penumpang yang naik dari stasiun wilayah Cirebon mencapai 10.000 penumpang. Mereka berangkat dari stasiun Cirebon menuju sejumlah kota tujuan seperti Jakarta dan Bandung. Sebagian besar penumpang kereta memilih perjalanan kembali ke kota perantauan lebih cepat lantaran ada yang mulai beraktivitas pada hari Jumat besok. Sementara jumlah penumpang juga naik pada hari kedua Lebaran atau pada hari Selasa yang mencapai 11.700 penumpang. Diprediksi jumlah penumpang masih akan terus mengalami kenaikan di hari Sabtu dan juga Minggu. Gelombang arus balik H+2 Lebaran terus berdatangan di sejumlah stasiun KAI Daob 8 Surabaya. Ribuan penumpang yang datang maupun yang berangkat menggunakan layanan kereta api. Stasiun kereta api Gubeng yang tampak penumpukan penumpang baik yang datang maupun yang akan berangkat. Pada H+2 Lebaran atau pada tanggal 3 April ini tercatat sebanyak 44.000 penumpang yang menggunakan layanan kereta api. Dari angka tersebut, sebanyak 20.182 penumpang berangkat dan 24.757 penumpang yang datang di seluruh stasiun Daob 8 Surabaya. Jumlah ini masih bersifat sementara, pemirsa, dan diperkirakan akan terus bertambah hingga sore dan malam hari. Mayoritas penumpang yang berangkat dari Daob 8 Surabaya pada periode Lebaran ini memiliki tujuan ke Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Jember, dan Banyuwangi. Saatnya kita lihat langsung bagaimana situasi terkini di sejumlah titik pemirsa bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda. Ada Yasin Idris di Stasiun Gubeng, Surabaya, dan juga ada Andri Prasetyo dari Yogyakarta. Kita menuju ke Surabaya terlebih dahulu. Yasin, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda hari ini? Apakah juga sudah terjadi pergerakan arus balik di sana yang cukup tinggi, Yasin? Ya, kalau bicara untuk arus balik sendiri di Stasiun Gubeng ini khususnya tadi kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang. Memang sebagian dari mereka ini masih banyak menggunakan kereta api dengan tujuan untuk liburan. Tadi seperti yang sudah disampaikan juga bahwa salah satu tujuan yang menjadi favoritnya diantaranya adalah kota-kota wisata seperti Semarang, Jogja, kemudian ada juga Madiun, Jember, dan juga Banyuwangi. Kita ketahui kota-kota ini menjadi salah satu tempat wisata, baik itu pantai, kemudian pegunungan, bahkan daerah-daerah yang berbukit seperti itu. Nah, kebanyakan dari mereka ini tadi mengatakan sisa waktu sampai dengan hari Jumat mendatang masih dimanfaatkan untuk liburan, sehingga waktu untuk mereka kembali ke rumahnya masing-masing ini mereka memilih pada hari Jumat mendatang. Ini juga sempat kami konfirmasi di daerah Jawa Timur sendiri, baik itu di bandara, kemudian di stasiun juga. Ini diprediksi untuk mengikuti arus baliknya akan terjadi pada hari Jumat esok sampai dengan hari Minggu mendatang. Nah, namun yang kami dapatkan data dari Humas Daob 8 sendiri sudah ada peningkatan jika dibandingkan hari per hari mulai pada hari Senin 31 Maret sampai dengan tanggal 3 April hari ini itu peningkatannya rata-rata 9%, di mana 9% ini peningkatannya beragam, yaitu peningkatan baik itu kereta api menuju ke daerah Jawa Tengah maupun ke daerah Jakarta. Nah, untuk saat ini sendiri kondisinya di belakang saya sudah terpantau sepi dikarenakan kereta pada pukul 18 tadi baru saja berangkat menuju ke kota Bandung. Setelah ini akan ada kereta selanjutnya menuju ke Solo sampai dengan stasiun Gambir Jakarta yang akan memulai keberangkatan pada pukul 19.30. Artinya saat ini penumpang juga sudah mulai menunggu untuk kemudian nanti bisa melakukan check-in dan menunggu di peron seperti itu. Kemudian untuk pantauan sendiri dikarenakan mengingat ini akan menghadapi arus balik ke puncaknya pada Jumat sampai dengan Minggu mendatang, saat ini pun di Stasiun Gubeng sudah dilakukan
berbagai macam persiapan, diantaranya tim gabungan dari TNI Polri, Basarnas, kemudian dari internal Daob 8 sendiri yang mempersiapkan untuk memudahkan para penumpang ini melakukan perjalanannya. Diantaranya tadi pada saat masuk ke area parkiran ini sangat diatur sehingga tidak banyak kejadian sebelumnya ataupun macet yang macet di pinggir jalan seperti itu, sehingga disiapkan area parkir yang sangat luas untuk mengantisipasi kepadatan yang ada di sini. Sementara itu, Ken. Yasin, mengingat arus balik ini akan terjadi ya seperti di tanggal yang Anda sebutkan tadi, begitu selain adanya pengaturan arus yang akan masuk ke wilayah stasiun dan juga penyiapan kantong-kantong parkir ini, apa yang kemudian ini disiapkan layanan berkaitan dengan mudik ataupun juga balik lebaran ini, Yasin? Ya, yang pasti adanya posko, yang mana posko ini tujuannya untuk membantu para penumpang apabila ada yang dalam keadaan darurat, mungkin mereka sakit atau ada juga tambahan kereta api, mengingat saat ini pun PT KAI juga khususnya Daob 8 ini juga memberikan potongan harga seperti itu, dikarenakan KAI sendiri ingin membantu dalam perwujudan untuk arus balik ini semakin lancar. Dan tadi juga alasan kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih kereta api, diantaranya mereka mengatakan alasan utama adalah kenyamanan, kemudian ketepatan waktu dalam masalah keberangkatan, dan posisi stasiun yang biasanya berada di tengah kota, sehingga mereka ini mempunyai waktu yang pasti untuk menuju ke lokasinya masing-masing. Nah, selain di stasiun, maksud kami untuk persiapan pun juga tim gabungan yang jumlahnya ribuan di Jawa Timur sudah mempersiapkan banyak area, termasuk dari terminal, kemudian bandara yang kami pantau juga untuk masalah parkiran, kemudian lalu lintas menuju ke bandara, ke terminal, ke stasiun. Ini semuanya sangat dari radius yang sudah cukup jauh, sudah diamankan oleh petugas-petugas gabungan ini, sehingga masyarakat yang ingin masuk ke area-area ini sudah sangat lancar seperti itu. Ini juga untuk memudahkan para penumpang ini melakukan aktivitasnya untuk menuju ke kota masing-masing ataupun menuju ke tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Yasin Idris mengabarkan dari Stasiun Gubeng, Surabaya. Kita beralih melihat bagaimana kondisi di Yogyakarta. Andri Prasetyo, kalau di Yogyakarta seperti apa? Apakah juga sudah terlihat peningkatan jumlah penumpang untuk melakukan arus balik dari sana? Ya, Kendana dan juga pemirsa, memang hari ini Stasiun Tugu Yogyakarta juga tak kalah padat akan pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik ke sejumlah kota tujuan. Data dari KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat pada hari ini di Stasiun Tugu Yogyakarta ada sekitar 10.000 penumpang yang berangkat menuju ke sejumlah kota-kota tujuan seperti ke Jawa Timur, kemudian ke Jawa Barat dan juga ke Jabodetabek. Adapun penumpang yang datang pada hari ini berjumlah sekitar 11.301 orang. Kemudian Daob 6 Yogyakarta juga mencatat pada hari ini di seluruh stasiun yang masuk wilayah Daob 6 ada 28.319 penumpang yang berangkat dan kemudian ada 29.910 penumpang yang datang di sejumlah stasiun yang masuk wilayah Daob 6 Yogyakarta. Sedangkan secara kumulatif sejak masa angkutan Lebaran 14 hari ini berlaku, KAI Daob 6 Yogyakarta sudah memberangkatkan sebanyak 302.622 orang pelanggan dan menerima kedatangan sekitar 331.000 penumpang pemudik begitu. Dan untuk tiket sendiri hingga hari ini sudah terjual sekitar 390.000 atau 93% dari kapasitas yang disediakan sebanyak 418.000. Selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasionalkan sekitar 37 perjalanan kereta api setiap harinya, di mana terdiri dari 25 kereta api reguler ditambah 11 kereta api tambahan. Dan sejak 30 Maret kemarin KAI Daob 6 Yogyakarta juga menambah satu lagi kereta api tambahan untuk mengangkut penumpang arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. KAI Daob 6 Yogyakarta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025
dengan total tiket yang sudah terjual sebanyak 28.000 dan ini diperkirakan masih akan bertambah dan bersifat dinamis begitu karena memang proses penjualan tiket ini masih berlangsung. Dan selain penumpang kereta api jarak jauh, stasiun Tugu Yogyakarta dan juga Daop 6 ini juga dipenuhi oleh para pemudik ataupun penumpang kereta api jarak dekat relasi KRL Jogja Solo begitu, di mana setiap harinya ataupun setiap satu kali perjalanan ada lebih dari 1.500 penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke Solo, Jawa Tengah. Demikian informasi terbaru dari stasiun Tugu Yogyakarta. Kita kembali dengan Anda di studio. Baik, Andri, kalau menyambut di hari Minggu nanti yang tadi Anda sebutkan ini akan menjadi puncak arus mudik, seperti apa persiapan di stasiun Tugu begitu ya agar tidak terjadi penumpukan pemudik yang ada di sana? Ya baik, untuk menghadapi puncak arus mudik puncak arus balik maksud kami yang diperkirakan terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April besok, ini KAI Daop 6 Yogyakarta selama arus mudik ini sudah menyiapkan ataupun menerjunkan sekitar 730 petugas gabungan yang akan membantu para pemudik untuk memperlancar arus mudik di stasiun Tugu serta sejumlah stasiun yang masuk KAI Daop 6 Yogyakarta. Kemudian KAI Daop 6 juga ini menambah begitu petugas customer service mobile yang mereka bisa berjalan sambil membantu para penumpang yang mengalami kesulitan untuk masuk ke stasiun ataupun mengurus tiket kereta api begitu, Kenana. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Andri Prasetyo dari Stasiun Tugu Yogyakarta, sebelumnya Yasin Idris dari Stasiun Gubeng Surabaya. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, usai jeda kami tentunya masih menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi terkait dengan arus mudik dan juga arus balik lebaran tentunya. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memprediksi puncak arus balik lebaran akan terjadi pada tanggal 5, 6, dan 7 April 2025 mendatang. Untuk memastikan kelancaran perjalanan, Polri telah menyiapkan sejumlah langkah strategis termasuk pengaturan jalur dan penerapan sistem kontraflow serta one way. Polri akan terus memantau perkembangan arus lalu lintas, melakukan evaluasi secara berkala dan mengatur langkah-langkah lebih lanjut untuk menghindari kemacetan yang dapat mengganggu kenyamanan pemudik selama arus balik lebaran. Akankah rekayasa lalu lintas akan menjadi kunci mengurai kemacetan di puncak arus balik? Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana kemudian arus balik dari musim mudik tahun 2025 ini akan berjalan. Sudah ada Pak Kakor Lantas Polri tadi bergabung sebelumnya dan sekarang bertambah dua narasumber saya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Kang Yayat Supriyatna, pengamat transportasi. Kang Yayat, apa kabar? Baik, selamat lebaran, maaf lahir batin Kang Yayat. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada Pak Yusri Pulubuhu, praktisi keselamatan berkendara. Pak Yusri, terima kasih sudah hadir. Selamat lebaran juga Pak, mohon maaf lahir batin. Sama-sama, maaf lahir batin juga. Terima kasih juga sudah hadir. Mungkin kita kembali lagi ke Pak Kakor Lantas dulu ya, Bapak-bapak semuanya. Pak Kakor Lantas, diprediksi sebelumnya ini arus balik akan terjadi puncaknya begitu ya Pak, kepadatannya di tanggal 5 dan juga 6. Sejauh ini dari pengamatan yang berlangsung atau traffic yang terjadi di jalan, apakah prediksi itu masih sama atau ada perubahan? Baik, terima kasih. Sebelum kami ke prediksi, tentunya belajar dari tahun ke tahun langkah-langkah apa yang strategi untuk bisa melayani para duta-duta arus balik ini. Tentunya Bapak Kapolri melakukan evaluasi di samping anggota yang bergelar itu ada penebalan anggota, baik itu tim urai, termasuk juga siaga di sepanjang jalan tol dan arteri. Namun demikian prediksi
arus puncak, tentunya ini di samping prediksi juga nanti ada parameter-parameter yang dihitung dari gate tol Kali Kangkung. Di Kali Kangkung ketika sudah 3.400, tentunya nanti kami akan melakukan one way arah balik nasional. Itu yang direncanakan tanggal 6. Maka dari itu untuk mengurai arus yang dari timur, kami mencoba untuk menskenarokan dari kilometer 36 sampai 70 itu akan kita lakukan kontraflow, sehingga akan kita percepat, kita tarik ke arah Jakarta. Setelah itu di kilometer 188 sampai 70 akan kita lakukan one way lokal tahap pertama, supaya arus yang dari Pejagan, arus yang dari Tegal itu bisa kita tarik cepat ke Jakarta, sehingga pada saat nanti puncak arusnya itu sudah terurai dari Kali Kangkung sampai ke kilometer 70 hingga masuk ke Jakarta. Itu sudah kita persiapkan sedemikian rupa. Oke, lalu sampai saat ini Pak, atau waktu terbaru ini mungkin yang bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah, apa kemudian skema atau rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan atau akan diberlakukan hari ini? Memang agak anomali ya, tadi malam cukup padat sekali, baik di jalan tol kita lakukan kontraflow, terus di arteri juga cukup padat, baik itu di jalur ke Puncak, jalur Bumi Ayu, Pejagan, jalur Tasik, Garut, Bandung, jalur Parung Kuda hingga Cibadak, ini cukup padat. Maka dari itu skenario daripada cara bertindak tentunya harus kita samakan dengan bangkitan-bangkitan arus itu. Nah, hal yang sangat baik dalam arah balik ini, arus balik ini adalah adanya jalur tol fungsional Japek 2 Selatan yang panjangnya hampir 30 km yang memecah arus yang biasanya crossing di kilometer 66, di kilometer 76 Cipularang kita masukkan Sadang, sehingga arah balik yang dari Bandung menuju ke Jakarta tidak ketemu di Cikampek. Ini cukup bagus. Sudah kita lakukan uji coba dan per jam itu hampir 1.000 kendaraan yang bisa mengalir ke Sadang, Japek 2 Selatan sampai ke kilometer 34. Oke, baik Pak Kakor Lantas, ditahan dulu. Kita coba beralih dulu ke Kang Yayat. Kang Yayat tentu pasti sudah terus berkoordinasi juga dengan Kakor Lantas ya. Tapi bagaimana kemudian ketika mengevaluasi apa yang sudah berlangsung di arus mudik dan tentunya mempersiapkan arus balik ini, Kang? Yang pertama, informasi yang kita dapat dari masyarakat, pertama untuk arus mudik itu diapresiasi karena tingkat kelancaran, kemudahan, kemudian kita ketahui tingkat kecelakaan juga ada penurunan. Nah, yang menarik dari konteks kerang ini adalah bagaimana pemudik itu mulai bergerak. Memang ada 2 insentif yang mereka dapatkan. Pertama, insentif potongan tarif tol, sama kebijakan one way-nya ini. Ini ternyata rekayasa lalu lintas menjadi faktor dominan. Jadi orang bergerak sekarang ini bukan karena persoalan potongan tarifnya, tapi bagaimana kebijakan Korlantas itu, kapan diberlakukan one way itu. Jadi itu pertanyaan sangat mempengaruhi keputusan karena bagi pemudik itu yang penting mereka nyaman, lancar. Tidak ada persoalan traffic yang menghambat perjalanan. Justru yang menarik dari kita minta ke Pak Korlantas, informasi berdasarkan data updating terbaru ini, kapan dilakukan rekayasa lalu lintas, misal one way tanggal 6 nanti untuk arus balik ini kan, sama kontraflow yang bersifat lokal misalnya, itu sangat penting. Jadi seperti tadi contohkan, untuk dari arah Bandung, misal kecenderungan nanti arus balik ya, nanti mudiknya oke lah, udah kita anggap diapresiasi oleh. Nah, nanti untuk arus balik ini, kecenderungan mereka yang pola perjalanan lebih jauh memilih melakukan perjalanan lebih cepat tadi ya. Seperti contoh ya, data menunjukkan bahwa pola perjalanan paling bangkitan terbesar itu dari wilayah misalnya Jawa Tengah hampir 25%, Jawa Timur hampir 18%, Yogyakarta 8%, Jawa Barat itu Bandung sekitarnya sekitar 22%. Nah, tentu kumpulan ini pasti akan mengantisipasi pilihan waktu yang paling tepat. Nah, orang pasti akan memilih. Tadi Pak Korlantas sudah bagus tuh bahwa Japek Selatan, Japek 2 itu sangat bisa mengurangi kepadatan di arus utamanya itu kan. Nah, sekarang yang ditunggu masyarakat adalah masyarakat itu menunggu informasi kepada updating data terbaru. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengkomunikasikan? Dan saya sangat sependapat jika nanti ada yang sifatnya situasional. Kalau misalnya sekarang nanti pada tanggal +5 itu perkiraan tanggal 6 atau pada hari Minggu, yang kita tunggu adalah
apakah kebijakan ini betul-betul jadi atau nanti kemudian tanggal 5. Karena ada pendekatan situasional yang sangat ditunggu-tunggu ini. Karena bagaimanapun ini menjadi cara yang terbaik ketika orang memilih kapan saya akan bergerak kembali ke Jakarta. Oke, baik. Mungkin langsung ditanggapi dulu nanti sebelum ke Pak Yusri. Pak Kakor Lantas menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Yaya tadi. Ini bagaimana kemudian para pemudik, pemirsa di rumah ini bisa mendapatkan informasi dengan terus update terbaru begitu. Apa saluran komunikasi yang bisa digunakan? Karena dari setiap keputusan yang diambil ini kan berlaku situasional begitu Pak Kakor Lantas. Baik, Kang Yana, terima kasih. Memang betul. Kita kan belajar dari tahun ke tahun. Dulu, ketika kita bicara one way arus balik nasional, itu hanya terpatok tanggal. One way lokal belum diberlakukan. Sehingga memang numpuk. Ketika dibuka keran dari Kali Kangkung, nanti ujungnya di kilometer 70 tidak mampu. Maka dari itu, hari ini kami sudah mencoba memodifikasi untuk melakukan one way lokal tahap pertama yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dilakukan. Sehingga kendaraan yang dari Pejagan, dari Tegal, dari Cikunir itu sudah kita dorong masuk ke kilometer 70 dan di kilometer 70 sampai 36 itu kita lakukan kontraflow. Dan tahap-tahap inilah yang tadinya harus ada waktu clear 2 jam, kita ambil dari tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan nanti flag off-nya itu tanggal 6 sesuai dengan arus puncak yang parameternya ada di gate tol Kali Kangkung ketika sudah berturut-turut 1 jam itu 3.400 tentunya harus kita lakukan one way arus balik nasional yang akan dilepas oleh Bapak Kapolri dan Pak Menteri yang rencananya tanggal 6 kurang lebih tanggal jam 10 demikian. Oke, di mana kemudian masyarakat, pemudik atau pemirsa ini bisa mendapatkan informasi terbaru Pak Kakor Lantas? Kami 3 hari yang lalu sudah melakukan expose tentang tahap-tahap tindakan daripada skenario arus balik. Termasuk juga uji coba jalan fungsional sudah 2 kali. Termasuk juga dari televisi, dari radio, kami hampir tiap hari menyampaikan itu. Agar supaya duta-duta arah balik ini bisa melihat kapan kami harus berangkat dan kapan tercepat dengan selamat kami harus berjalan. Karena di tanggal 3 pun hari ini, tanggal 16, jam 16.15, kita sudah buka keran one way tahap pertama. Kalau toh malam ini nanti Pak Yaya, ada bangkitan yang tinggi, kami akan panjangkan lagi untuk one way lokalnya dari kilometer 246 sampai 188 sampai 70. Sehingga arus yang dari timur yang sudah kita prediksikan pasti padat, ini segera kita percepat kita buat ke arah Jakarta. Sehingga tidak bahasa Jawanya ngurwal tidak. Dari sekitar bertahap kita buang, diberi fasilitas untuk menuju ke arah Jakarta semuanya. Demikian. Oke, baik. Berarti para pemudik juga harus terus mengupdate informasinya. Pak Yusri, mungkin kalau kita lihat tagline-nya saja, kalau saya tidak salah, ini mudik aman, keluarga nyaman. Aman dulu yang pertama. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa persiapannya juga sudah cukup matang, harus berapa hal diperhatikan oleh para pemudik. Nah, kalau Pak Yusri melihatnya seperti apa? Di awal tadi Pak Kakor Lantas juga menyatakan bahwa Kapolri ini memerintahkan adanya penebalan petugas, begitu kan? Kemudian kalau arus balik ini kondisinya biasanya para pemudik sudah lelah begitu secara psikologis bagaimana Pak Yusri? Iya, jadi kalau kita bandingkan antara 2 sesi dalam musim mudik ini yaitu mudik dan balik. Nah, dalam perspektif keselamatan yang cukup exposure dengan risk atau kesalahan, failure segala macam termasuk kendaraan dan manusianya adalah pada saat balik. Mereka dalam keadaan psikologis mentalnya lagi down, capek, mikir apa yang harus dilakukan soal ekonomi dan lain-lain yang besok harus obligasinya nih. Nah, saat yang sama mereka ketemu dengan kepadatan orang yang buru-buru lagi ya. Dan saat ini justru yang sangat menakutkan yang berdasarkan opini saya, yang sangat menakutkan adalah pada arus balik ini. Di mana potensi kesalahan-kesalahan atau linear dengan kasus gitu, itu terjadi pada arus balik ini. Jadi kita berharap agar H+7 atau selesainya arus balik ini, angka kecelakaan itu tidak bertambah dengan apa yang kemarin telah disampaikan ya. Kita harapkan, karena kenapa? Tadi secara mental mereka problem, secara fisik mereka problem. Ketemu dengan
rekayasa lalu lintas khususnya one way dan kontraflow jika ada. Kontraflow tetap ada ya, Pak Kakor. Nah, one way mereka mendapatkan situasi yang berbeda. Mereka tidak familiar. Dalam kondisi ini mereka dalam kondisi mode waspada. Mode waspada linear dengan energi yang diserap. Saat kita stamina drop, kognitif kita problem. Turun ya. Kesalahan terjadi. Bahkan mereka sangat emosional. Dan emosional tadi bukan karena perilaku pengemudi yang lain, tetapi juga dari dalam penumpang. Mereka bisa memprovokasi atau mengintimidasi yang akhirnya mereka stres. Pengemudi stres. Pengemudi. Jadi dalam hal ini pengemudi-pengemudi yang dalam kondisi ada dalam arus balik ini, mereka harus sadar bahwasannya macet, antri itu adalah satu kondisi yang harus mereka hadapi. Jadi yang perlu dikondisikan juga para penumpangnya juga nih. Itu tidak hanya pengemudi tapi penumpang. Tugasnya si pengemudi yang mensosialisasi kepada penumpang karena biasanya ada akar penyebab daripada kesalahan dalam operasi si pengemudi ini gara-gara penumpang. Penumpang itu bisa anak kecil, bisa istri, bisa kakek, mertua dan lain-lain. Apalagi biasanya nambah muatan nih. Betul, gitu kan, betul. Belum lagi mikir kan. Jadi ada mental turbulence yang terjadi. Selain fisik, stamina, mental turbulent. Akhirnya kondisinya adalah pengemudi kadang-kadang melakukan sesuatu seakan-akan kayak perilaku impuls. Melakukan sesuatu, gampang sekali, sensitif sekali. Itu yang kita khawatirkan ya. Mudah-mudahan para pengemudi dan penumpang juga sadar, mereka harus tahu bahwasannya kondisi macet ini adalah satu hal yang harus mereka hadapi. Jadi persiapan ketika balik ini, mereka harus siapkan betul-betul secara mental khususnya. Faktor kendaraan pasti, stamina pasti, mental yang tidak terlihat. Karena mental ini kadang-kadang menjadi silent killer ya. Betul. Itu yang harus dipahami oleh para menarik Pak Yusri untuk kita nanti bahas lebih lanjut. Tapi mungkin juga kita ingin tahu bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Korlantas untuk menghadapi situasi semacam ini ya. Pak Korlantas, itu kalau yang disampaikan Pak Yusri ini rawan dengan mental turbulence begitu. Kalau sudah arus balik problemnya cukup banyak yang dihadapi oleh pengemudi, belum juga penumpang. Ini yang membuat bagaimana perjalanan sepertinya cukup lebih berat dibandingkan arus mudik. Kalau kemudian tadi saran atau arahan sudah diberikan kepada para pemudik, tapi bagaimana Korlantas juga mengantisipasi hal-hal ini, Pak? Baik, terima kasih. Itu betul sekali. Memang fenomena mudik dan balik ini beda pada sisi psikologi dan sebagainya. Namun demikian, operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Dengan tagline dari Bapak Kapolri, mudik nyaman, mudik aman, keluarga nyaman. Maka dari itu, kunci keberhasilannya adalah kebersamaan, kolaborasi, dan sinergitas. Termasuk juga faktor teman-teman duta-duta arah balik ini harus betul-betul memahami. Memang ada lonjakan-lonjakan yang ekstrim, namun demikian kami mencoba untuk melayani, kami mencoba untuk mengatur, kami mencoba untuk menempatkan, dan bahkan tadi Pak Kapolri tempatkan semua personel di sepanjang jalan yang tidak terlibat operasi. Tempatkan kendaraan-kendaraan patrol di pinggir jalan supaya merasa terlindungi, aman. Dan tentunya kami mengharapkan nikmati perjalanan karena memang ini lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Dari ke tahun seperti ini tentunya masyarakat mungkin akan lebih baik. Kami justru mengharapkan dari kondisi psikologi kawan-kawan kita yang balik ini betul-betul nikmati perjalanan dengan kondisi yang sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Negara, pemerintah hadir, kolaborasi dan sinergitas adalah kunci bersama untuk mempersiapkan operasi ketupat ini. Oke, Pak Kakor, bagaimana kemudian memastikan bahwa informasi yang kemudian disampaikan atau setiap keputusan perubahan rekayasa lalu lintas ini sudah bisa diterima baik oleh para pemudik? Apakah juga para petugas ini sudah disiagakan untuk bisa terus memberikan arahan yang jelas begitu? Karena kalau melihat tadi Pak Yusri, ini suatu rekayasa lalu lintas juga satu menjadi pemikiran begitu bagi para pengemudi tentunya. Barangkali di samping stakeholder lainnya juga mensosialisasikan, kami hampir tidak pernah berhenti untuk menyampaikan baik itu lewat radio, lewat televisi, tahap-tahap demi tahap untuk melakukan langkah. Sudah kami informasikan 1 minggu yang lalu. Jadi kontraflow akan kita lakukan, one way tahap pertama akan kita lakukan, one way tahap kedua akan kita lakukan, dan bahkan pada posisi sterilisasi yang tadinya 2 jam itu mengkosongkan tempat
tidak dilewati. Sekarang sudah tahap-tahap kita lewati, sehingga pada saat nanti sterilisasi itu lebih cepat. Dan pada saat hari H puncaknya tanggal 6, nanti sterilisasinya tidak sampai 2 jam, tapi cukup 30 menit sudah bisa selesai, sehingga ruas kanan A dan B sudah terisi semuanya. Tinggal kami mengharapkan patuhi aturan lalu lintas, tidak usah tergesa-gesa, karena kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Apalagi pada posisi psikologi mungkin sudah lelah dan capek. Kami akan hadir di tengah-tengah rekan-rekan semuanya untuk melindungi dan mengayomi. Ya, Pak Kakor, artinya puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi di tanggal 6 ya Pak. Lalu apakah juga monitoring jumlah kendaraan yang melintas ini akan lebih banyak dibandingkan dengan arus mudik yang berlangsung? Kalau prediksi kan itu hanya bayang-bayang, tetapi yang paling pas itu adalah parameter-parameter bangkitan arus yang ada di gate tol Kalikangkung. Hanya biasanya memang H-1, H-2, atau H+3, dan lain sebagainya. Ini tanggal 6, itu adalah H+5. Ya. Plus 6. Nah itu biasanya memang tanggal itulah one way nasional arah balik itu diberlakukan. Tetapi tahun ini kan seperti waktu mudik, kita bertahap. Dari kilometer 70, 188, 246, sehingga untuk menarik arus yang dari timur itu akan lebih cepat dan tidak akan numpuk di kilometer 70 dan Cikampek dan sekitarnya. Untuk jumlah kendaraan yang melintas juga akan terjadi perubahan kan Pak? Apakah ada penambahan begitu atau seperti apa? Kalau proyeksi yang kita hitung dengan Jasa Marga, yang keluar dari Jakarta itu 2,1 juta. Nah, 2,1 juta itulah yang tentunya harus kita kelola berapa hari. Kalau pada saat mudik itu kan ada spare waktu 11 hari. Nah, sekarang hanya 7 hari. Maka dari itu arus balik ini tentunya kalau tidak diawali dengan tahap bertahap melakukan kontraflow itu pun juga lebih cepat kami melakukan supaya arus yang menuju ke arah Jakarta itu agak cepat, tidak terlalu terjadi perlambatan, termasuk juga tahap-tahap daripada one way lokal untuk arah balik. Ini sudah kita persiapkan, termasuk juga penambahan personil, termasuk juga beban arteri yang pada saat dilakukan one way itu tentunya akan ada beban-beban di jalan-jalan arteri, dan di sana sudah ada pos pam, pos pelayanan, dan kami yakin Bapak Kapolda, Pak Dirlantas sudah sangat menguasai wilayahnya masing-masing untuk mengelola daripada arus balik yang tentunya tanggung jawab kita semuanya. Baik, nampaknya masih cukup banyak informasi yang perlu kita kupas untuk mempersiapkan arus balik ini dengan aman, dengan lancar. Nanti bersama juga dengan Pak Kakor Lantas, Kang Yayat dan juga Pak Yusri. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang menarik, tentunya konsentrasi kita mungkin terpusat pada arus balik mudik dari musim lebaran tahun 2025 ini. Kami akan ajak Anda melihat lebih dahulu bagaimana kondisi terkini di Cikatama bersama rekan kami Agung Prasetyo di sana. Agung, selamat malam. Kalau dari kilauan cahayanya di belakang nampaknya cukup padat kendaraan di sana. Seperti apa kondisinya? Ya, terima kasih Ken Ane juga pemirsa, informasi terkini pantauan arus balik mudik di ruas tol Jakarta Cikampek atau tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama. Pada malam hari ini memang kendaraan dari arah Palimanan yang akan kembali ke wilayah Jakarta terpantau mulai ramai, dan kalau saya dapat gambarkan memang pada saat ini di belakang saya ini merupakan gerbang tol Cikampek Utama, ribuan kendaraan yang bergerak dari arah Palimanan yang akan menuju ke arah Jakarta ataupun menuju ke arah Jabodetabek ini mulai mengalami peningkatan meskipun tidak terjadi kepadatan di ruas tol Trans Jawa ini. Dan memang kalau kami pantau di gerbang tol Cikampek Utama terlihat adanya sejumlah antrian kendaraan karena memang pada malam hari ini sudah mulai meningkatnya volume kendaraan yang akan bergerak menuju ke arah Jakarta. Dan dari pantauan
malam hari ini ada 14 gardu utama untuk memperlancar transaksi ataupun mengurai kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana biasanya ada normalnya 7 gardu utama dibuka untuk ke arah Jakarta dan 7 gardu utama menuju ke arah Palimanan. Namun pada malam hari ini untuk mempercepat transaksi di gerbang tol Cikampek Utama, 14 gardu utama ini dikerahkan semuanya untuk menuju ke arah Jakarta. Selain 14 gardu utama ini, memang ada 8 gardu satelit yang ada di gerbang tol Cikampek Utama untuk dibuka juga, sehingga total gerbang tol yang atau gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta sebanyak 22 gardu transaksi. Selain itu juga dapat kami informasikan pantauan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama, kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang memang usai melakukan perjalanan mudik di sejumlah wilayah di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Dan selain rekayasa gardu transaksi juga, pihak Jasa Marga dan kepolisian sejak sore tadi di ruas tol Jakarta Cikampek memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow, tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 sampai kilometer 47 Karawang Barat. Dan memang upaya ini dilakukan untuk mengurai kepadatan ataupun kemacetan yang akan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek untuk pada arus balik mudik ini. Selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa sejak sore tadi pukul 16:25 memang kepolisian dan pengelola tol telah memberlakukan sistem one way, yang mana sistem one way ini sudah diberlakukan dari kilometer 188 Palimanan sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek belum terlihat adanya kepadatan yang signifikan, dan arus lalu lintas juga dapat dipacu dengan kecepatan rata-rata sekitar 60 km per jam. Namun ada titik-titik rawan kepadatan seperti di kilometer 66 yang merupakan titik pertemuan arus antara tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek dengan tol Cipularang dari arah Bandung, sehingga emang titik kilometer 60 ini kerap terjadi menimbulkan kepadatan yang menuju ke arah Jakarta. Sementara itu yang dapat kami informasikan di ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya di gerbang tol Cikampek Utama. Baik, terima kasih Agung Prasetyo mengabarkan dari gerbang tol Cikatama. Kembali kita akan membahas mengenai bagaimana kemudian peningkatan arus balik yang terjadi di musim Lebaran tahun 2025 ini. Pak Kakor Lantas, 22 gardu tol ini sudah dimaksimalkan untuk dibuka ya. Artinya sudah ada sinergi dengan Jasa Marga. Yang kita ingin tahu juga Pak Kakor Lantas, kalau berkaca dari jumlah yang mungkin dimiliki oleh Jasa Marga terkait monitoring jumlah kendaraan yang melintas pada arus mudik, di arus balik per saat ini Pak, jumlahnya yang sudah kembali berapa, yang masih tersisa berapa, dan konsentrasinya di waktu seperti apa Pak? Pagi, siang, sore, atau malam? Untuk jumlah kendaraan yang kembali tentunya nanti masih kami update lagi. Tetapi dari cara-cara mekanisme dalam membuat skenario cara bertindak, baik itu kontraflow, itu ada rumusnya. Ada traffic counting yang bisa kita lihat di radar. Oleh sebab itu, sebetulnya kami sampaikan juga bahwa operasi ketupat ini bukan hanya kami selotip secara gas, tetapi kami Polri juga bertanggung jawab tentang keamanan, Kamtipmas. Dari di jalan arteri, di perumahan, di mal dan sebagainya, sudah kita lewati aman, tinggal sekarang kita konsentrasi arus balik. Di samping arus balik juga tentunya masyarakat harus merasa aman dengan operasi ketupat ini. Oleh sebab itu, cara bertindak yang paling tepat yang sudah kami lakukan tadi tentunya akan melihat traffic accounting yang melintasi gardu-gardu baik itu Cikatama sampai dengan arah ke Jakarta. Oke, baik Pak Agus. Kang Yayat melihat kemudian apa yang tadi dilaporkan oleh rekan kami di lapangan, Cikatama ini sudah mulai padat ya, ramai, dan tadi juga beberapa informasi sudah disampaikan oleh Pak Kakor Lantas. Ini waktu-waktunya memang seperti apa sih yang favorit biasanya Kang? Ya, ini menarik ya, pilihan perjalanan ya. Waktu arus mudik saya lihat fenomena itu orang memilih malam hari karena lagi puasa ya. Mereka milih kenyaman, terus kemudian mereka bisa sahur di rest area dan bisa cepat kembali. Kemudian kedua, sekarang kalau arus balik memang pilihan waktunya lebih terbuka. Kalau dulu kan menjelang
H-1 itu menjelang hari H, orang pasti memaksa supaya H+-nya itu sudah sampai di lokasi. Sekarang kan karena pilihannya lebih longgar, mungkin orang bisa mengantisipasi pola perjalanannya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan kan menarik gini, Jasa Marga sudah mengeluarkan data keberangkatan mudik dan baliknya. Ini proyeksinya kan sudah kebaca di mana puncaknya. Kemungkinan tanggal 3, 4, atau 5, atau 4, 5, 6. Nah, ini yang menarik adalah kalau misalnya ada prediksi, kalau tanggal 6 dia jadi, itu dengan potensi hampir 21%. Jadi kemungkinan kumpulan perjalanan itu mungkin menunggu di one way secara nasional. Nah, jadi orang berpikir ketika one way nasional kita jalan gitu. Tapi yang menarik tadi Pak Korlantas mengatakan bagaimana mendorong pola pergerakan di kota-kota yang dekat ke arah Jabodetabek. Perjalanan ke Cirebon, dari Brebes. Karena saya sependapat di Cikatama itu betul harus betul-betul direkayasa supaya tidak terjadi penumpukan. Kalau kita banjir itu, misalnya orang nunggu Katulampa, indikatornya berapa? Ini kan Kali Kangkung indikatornya. Bagaimana di Kali Kangkung, misalnya terjadi penumpukan tinggi, di ujungnya ini harus cepat nih, supaya tidak terjadi pelambatan. Sama pada sistem pembayaran di e-tolnya. Ini menjadi catatan penting supaya antrian itu tidak terlalu lama. Dan tadi Pak Yusri mengatakan, mental turbulensi itu akan menjadi sebuah fenomena yang perlu kita antisipasi ketika tingkat puncak kelelahan itu terjadi. Coba kita cross check dulu sebelum ke Pak Yusri, ke Pak Kakor Lantas. Pak, konsentrasi dari pengamanan, penebalan para petugas untuk membantu para pemudik di arus balik ini di titik mana saja? Di Cikatama tadi disampaikan oleh Kang Yayat. Ada titik lainnya juga dan rekayasa seperti apa yang disiapkan? Baik, betul sekali dari Kang Yayat tadi. Memang pilihan untuk mudik ini sangat luas ya, bisa pagi, siang, sore, tetapi per hari ini tadi mulai jam 10 dan mulai tinggi, sehingga upaya-upaya cara bertindak sudah kita persiapkan dari awal. Kami tidak mau terdadak berkaitan dengan pola pelaksanaan kontraflow dan one way. Kalau berkaitan dengan penebalan, karena ada jalur tol fungsional yang nanti akan kita fungsikan, di sana juga ada penebalan termasuk juga penjagaan. Sepanjang jalan tol baik itu Cikampek sampai dengan 246 Jawa Tengah ini dipertebal untuk bisa mengawasi, sehingga pada saat melihat traffic counting itu tidak hanya di gardu atau radar saja, tetapi dari RT, dari komunikasi kita dari ujung tol ke ujung tol ini bisa diinformasikan. Bangkitan arus dari Pejagan, ini Kasatlantas sudah menyampaikan dan lain sebagainya. Karena parameter-parameternya langsung fakta di lapangan, sehingga kita tarik secepatnya untuk menuju ke Jakarta ketika nanti di puncak arus balik di tanggal 6 itu tidak terlalu berat Cikampek untuk menerima gelontoran bangkitan arus yang dari Jawa Tengah, begitu. Baik Pak Kakor Lantas, ini kami juga memiliki gambar yang mungkin bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Kang Yayat, Pak Yusri juga mungkin bisa menyaksikan. Pak Kakor Lantas, ini sedang kami hadirkan bagaimana pantauan dari kondisi arus lalu lintas yang terjadi di Tol Cipali dan juga di Cikatama. Kondisinya sepertinya di Cipali ini kalau kita lihat Kang Yayat, Pak Yusri juga yang mengarah ke Jakarta sudah bersinar cahayanya semua, cukup padat dan cukup rapat kondisinya di sana. Sedangkan dari yang Jakarta menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur nih sepi begitu ya. Dan yang di Cikatama ini sudah kita lihat di gerbang tol begitu padat dan ramai di sana, artinya sepertinya memang betul ya konsentrasi pergerakan masyarakat ini di sore ke malam, begitu Pak Yusri? Iya, ya kita lihat seperti itu ya. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan persoalan tadi ada pertanyaannya adalah yang bagus, yang sangat bagus adalah apakah mengemudi melakukan perjalanan pada malam hari untuk perjalanan panjang ini sebagaimana yang dipikirkan itu betul nyaman, aman. Karena itu bisa jadi pilihan Pak gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini berbanding terbalik dengan fakta. Karena begini, ada dua hal justifikasinya. Pertama, seterang-terangnya malam hari, penerangan atau terang bulan, lampu mobil begitu, jauh lebih terang siang hari. Visibilitas manusia pada malam hari itu mengerucut, fokus dia. Side visionnya atau peripheral visionnya mengecil. Nah, artinya ketika pandangan kita mengecil, itu kelelahan itu akan naik. Cepat naik. Karena fokusnya ke sana. Nah,
Padahal kita tahu di saat mengemudi itu potensi-potensi kesalahan orang lain yang datang dari samping itu bisa saja. Nah, ini kita lagi hilang. Kedua, dengan visibilitas turun tadi, maka yang terjadi kalau kita ngelihat tangan kita yang secara visual kita bisa lihat lebih tegang, itu menunjukkan energi kita tersedot, stamina kita lari ke turun. tangan ya. Turun. Yang kedua, berdasarkan jam biologis tubuh manusia, berdasarkan circadian rhythm, malam hari itu untuk istirahat. Justru pada saat itu oksigen pun udah tipis, memang tipis begitu ya. Kita nggak diciptakan untuk melakukan aktivitas fisik terlalu banyak, panjang pada malam hari. Perlu penyesuaian lebih lama untuk mendapatkan aktivitas panjang pada malam hari yang baik seperti siang hari. Itu harus dilakukan dengan persiapan sedemikian rupa, tidak bisa langsung berbalik. Misalnya sekarang daytime kita selalu melakukan aktivitas siang hari, tahu-tahu malam kita bisa melakukan dengan durasi yang sama. Kualitasnya turun, kualitas asesmennya juga turun, kognitifnya turun. Jadi justru membuka dan menambah wawasan para pengemudi juga nih untuk mempertimbangkan bagaimana waktu yang paling tepat dan paling baik, paling tidak untuk meminimalis resiko yang terjadi, begitu ya Pak Yusri? Betul, dan itu tidak dihadapin oleh mereka. Orang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka juga kadang-kadang mereka berpikir sedemikian rupa, pada saat itulah terjadi crash. Baik Pak Yusri, menjadi catatan tentunya untuk para pemirsa dan para pemudik. Pak Kakor Lantas, singkat saja mungkin, himbauan termasuk informasi terbaru yang perlu diketahui oleh para pemudik dan juga pemirsa ketika melakukan perjalanan di arus balik ini. Silahkan Pak Kakor Lantas. Baik, terima kasih tagline Bapak Kapolri. Operasi ketupat tahun ini adalah mudik aman, keluarga nyaman. Maka dari itu, bagi duta-duta arus balik yang sekarang akan dan pada saat perjalanan, hati-hati di jalan. Karena memang disiplin berlalu lintas di jalan itu adalah penting. Ingat bahwa pelanggaran itu adalah penyebab daripada kecelakaan. Jadi konsentrasi, jaga kecepatan, dan dibuat yang gembira agar sampai ke tujuan memang senang dan bahagia. Baik, tentu itu yang kita harapkan untuk semua pemudik dan juga pemirsa di rumah yang mungkin akan merencanakan perjalanan arus balik. Terima kasih Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu dan selamat kembali bertugas Bapak. Terima kasih juga Kang Yayat, terima kasih juga Pak Yusri sudah memberikan begitu banyak informasi dan pandangan juga serta saran ya bagi para pemudik tentunya akan menjalankan arus baliknya dan semoga semuanya lancar dan aman. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan tentu saja kami akan terus menghadirkan bagaimana kemudian ini suasana di titik-titik lokasi arus balik Lebaran tahun 2025, pemirsa, di mana visual yang saat ini Anda saksikan adalah di gerbang tol Cikatama. Jika kita lihat dari layar kaca, ini sudah tampak adanya kepadatan ya, kendaraan-kendaraan roda 4 ataupun juga kendaraan pribadi begitu, yang kemudian ini akan melintas ke arah Jabodetabek. Kita ketahui bahwa saat ini sudah memasuki 3 hari pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri, di mana kepadatan terus diantisipasi oleh para pengendara yang akan kembali ke area ataupun juga wilayah Jakarta, Bogor, dan juga sekitarnya. Kita akan pantau pemirsa bagaimana kemudian ini situasi arus balik Lebaran tahun 2025 di arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Laura Louis di sana. Selamat malam Laura. Jika Anda melihat situasi pada malam hari ini, apakah juga sudah mulai kepadatan terjadi di tempat Anda mengabarkan? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Benar sekali saat ini kami memantau di Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi Barat. Kami memantau
pengguna jalan yang hari ini akan melaksanakan balik atau kembali ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitas kembali. Memang pemirsa, kepadatan terjadi beberapa kali namun belum signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya karena memang mengingat arus balik ini, puncak arus balik masih akan terjadi pada tanggal 5 dan 6 April 2025 nantinya. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa kepadatan arus lalu lintas yang terjadi ini masih belum bisa dipastikan apakah kepadatan ini terjadi karena para pemudik yang kembali ke Jakarta dari arah Pantura menuju ke Jakarta atau memang kepadatan ini rutin terjadi di jam yang sama pada setiap harinya pemirsa. Untuk arus balik ini berada di sebelah kanan Anda, di jalur yang berada di sebelah kanan Anda saksikan saat ini terpantau lancar, landai, belum ada kepadatan, belum ada penumpukan kendaraan, belum ada kemacetan yang terjadi. Kalau kita lihat pada arus mudik kemarin pemirsa, ini justru biasanya pada arus mudik ini terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan justru pada malam hari. Namun kita belum bisa memperkirakan apakah pada masa arus balik ini terjadi di jam yang sama ataukah para pemudik bisa memilih waktu yang lebih fleksibel untuk bisa kembali ke Jakarta. Dan kami akan memantau hingga malam nanti pemirsa apakah akan terjadi kepadatan atau justru tetap landai seperti saat ini. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, masih lancar rupanya di H+3 Lebaran ini. Terima kasih Laura Louis. Itulah yang tadi Anda saksikan pemirsa, suasana terkini di arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Kita bergeser terlebih dahulu ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Apakah di sana para warga begitu ya yang kemudian ini menggunakan mode transportasi kereta api ini juga sudah mulai padat masuk ke area Jakarta? Kita akan langsung sapa reporter kami Celia Alexandra di sana. Selamat malam Celia, apakah juga sudah ada kepadatan warga ataupun juga pemudik yang kembali ke area Jakarta? Ya, selamat malam Tiara Harahap dan juga pemirsa. Kalau hari ini per 3 April 2025 kami memantau langsung bagaimana kemudian lonjakan pemudik di arus balik kali ini pemirsa di Stasiun Pasar Senen Jakarta, khususnya juga untuk daerah operasional 1, untuk Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir. Memang sudah terjadi peningkatan yang signifikan pemirsa jika dibandingkan dengan beberapa hari terakhir. Karena per hari ini saja sudah ada sebanyak 48.828 penumpang yang kemudian tiba di daerah operasional 1. Khususnya untuk di Stasiun Pasar Senen ini sebanyak 16.600 penumpang, kemudian juga 15.700 penumpang ini tiba pemirsa di Stasiun Gambir, kemudian sekitar 16.300 penumpang ini tiba di Stasiun Daop 1 lainnya seperti di Bekasi, kemudian Jatinegara, Cikampek, kemudian juga di Karawang dan juga di Cikarang. Kita ketahui pemirsa memang KAI Daop 1 memprediksikan peningkatan akan terus terjadi dan puncak arus balik terjadi di tanggal 4 hingga 6 April 2025. KAI Daop 1 ini menyediakan total ada sebanyak 858 perjalanan KAI selama periode arus balik yakni dari tanggal 2 sampai dengan 11 April 2025 pemirsa. Yang memang terbagi menjadi 460 kereta api ataupun perjalanan dari Stasiun Gambir dengan total ada sebanyak 218.000 tiket yang disediakan. Kemudian untuk Stasiun Pasar Senen ini sebanyak 398 perjalanan dengan total tiket ini sebanyak 261.000 tiket yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen selama arus balik ini terjadi pemirsa. Kalau kami pantau memang sejak sore hari tadi hingga saat ini pemirsa, memang kedatangan atau arus balik yang terjadi di Stasiun Pasar Senen ini kebanyakan terjadi di sore hari atau waktu-waktu sebelum maghrib. Hingga pada malam hari ini memang kita lihat memang sudah terjadi sedikit penurunan, tidak terlalu padat seperti sore hari tadi. Namun kalau kita ketahui memang tiket okupansi yang memang sudah disediakan oleh PT Kereta Api Daop 1 hingga saat ini memang sudah sebanyak 49% yang sudah terjual pemirsa. Dari total 480.000 tiket yang disediakan ini sudah sebanyak 229.000 tiket yang sudah terjual.
Hingga saat ini kalau kita bagi menjadi 2 stasiun, kalau di stasiun Pasar Senen ini tepatnya sebanyak 60% yang sudah terjual, sedangkan untuk stasiun Gambir sudah sebanyak 33%. Namun pemirsa, kalau Anda lihat di belakang saya saat ini memang keberangkatan dari Daop 1 maupun di stasiun Senen tampaknya masih terus terjadi. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasa memang tidak terjadi peningkatan signifikan, tetapi kalau kita bandingkan dengan arus mudik kemarin, memang tidak terlalu meningkat atau terjadi sedikit penurunan. Hingga hari ini pemirsa memang terdapat sekitar 37.000 keberangkatan yang dilalui para penumpang dari daerah operasional 1 untuk stasiun Pasar Senen ini sebanyak 24.000, sedangkan untuk dari stasiun Gambir sebanyak 14.000 penumpang yang berangkat, dan hingga saat ini memang ada sebanyak 85 kereta api yang akan diberangkatkan maupun didatangkan dari daerah operasional 1 setiap harinya. Dan kalau kita lihat memang tampaknya semakin malam para penumpang yang berangkat ini lebih banyak dibandingkan dengan sore hari tadi, karena cenderung di sore hari kebanyakan para penumpang ini tiba di stasiun Pasar Senen jika dibandingkan dengan sore hari tadi. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya saat ini, memang kalau kita bandingkan sedikit dengan sore hari, memang penumpang yang tiba ini sudah semakin berkurang, dan puncaknya kita ketahui puncak arus balik di stasiun Pasar Senen atau stasiun kereta api Daop 1 ini akan terjadi tanggal 4 sampai tanggal 6, di mana di hari esok ada sekitar peningkatan sekitar 2.000 penumpang atau 50.000 penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen pada hari esok. Sementara demikian saya kembalikan ke Tiara Harap. Baik, terima kasih laporan lengkapnya. Celia Alexandra melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya tadi sudah ada Laura Luis dari jalur arteri Kalimalang Bekasi Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ini mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat Lebaran kemarin. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Masa libur Idul Fitri dimanfaatkan Wamendagri untuk halal bihalal ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Usai halal bihalal, Bima Arya diantar Jokowi hingga ke depan kediamannya yang ramai dikunjungi warga. Selain banyaknya warga yang datang, sejumlah komunitas seni dan budaya juga kuliner UMKM juga datang untuk ikut meramaikan wisata Jokowi. Menurut Bima, kedatangannya selain untuk silaturahmi, juga untuk membuktikan adanya destinasi wisata baru di Solo, yaitu Wisata Jokowi. Sejak purna tugas, kediaman Jokowi terus ramai didatangi ratusan hingga ribuan warga. Ya, kita akan pantau kembali bagaimana kemudian ini situasi dari arus balik Lebaran tahun 2025 ini. Pemirsa, kita akan langsung sapa bagaimana suasana di Pasteur, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Indra Kusuma di sana. Selamat malam Indra, apakah kepadatan ini sudah mulai tampak di tempat Anda mengabarkan? Ya, Tiara dan pemirsa Triwan, selamat malam. Untuk situasi di gerbang tol Pasteur ini, malam ini memang cukup meriah ya. Kalau lihat apalagi kondisinya cukup hujan, cukup deras, dan untuk volume kendaraan yang rata-rata masuk ke tol ini memang rata-rata dari sebagian warga yang memang untuk berwisata di daerah kawasan Lembang maupun daerah sekitarnya. Untuk kendaraan sendiri memang untuk tercatat untuk dari data Jasa Marga memang terdapat untuk Pasteur 1 atau String 1 itu gardu masuk
meninggalkan kendaraan, meninggalkan dari Bandung Jakarta itu hampir dari pukul 11 sampai 17.30, hampir sekitar 15.245. Sebaliknya dari Pasir 2 atau gardu keluar yang dari kota Jakarta masuk ke Bandung itu hampir dari 11 sampai 17.30 hampir 15.895. Dan kondisi ini memang rata-rata hampir didominasi oleh beberapa pengunjung wisata yang terutama yang meninggalkan dari wilayah dari kawasan kota Bandung maupun daerah sekitarnya. Dan puncaknya kemungkinan di hari ke-6 ini memang atau hari Sabtu akan berlangsung karena Selasa mungkin ada kerja untuk masa kerjanya. Mungkin itu yang dapat kabarkan dari perkembangan terkini. Tiara, harap. Baik, dari kawasan Pasar kita bergeser ke arteri Cirebon. Sudah ada rekan kami Ervan di sana. Selamat malam Ervan, apakah memang sudah tampak kemacetan ataupun juga kepadatan di lokasi Anda? Baik, Tiara, dapat saya kabarkan kondisi saat ini tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, tepat di layar kaca Anda. Arus kendaraan di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon saat ini terpantau cukup ramai. Bahkan sejak tadi pagi hingga saat ini ratusan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di jalur Pantura ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Bahkan petugas kepolisian sejak tadi pagi hingga saat ini terus melakukan sejumlah rekayasa guna mengantisipasi terjadinya kepadatan yang terjadi di jalur Pantura. Diperkirakan volume kendaraan di jalur arteri sendiri akan terjadi pada tanggal 6 April hingga 8 April mendatang. Hal tersebut diprediksikan bahwa akan di tanggal 8 sendiri aktivitas kerja dan anak sekolah mulai baik, Tiara. Kepadatan sudah mulai tampak di Cirebon, Jawa Barat, pemirsa. Terima kasih Ervan melaporkan langsung dari Cirebon, dan sebelumnya tadi ada Indra Kusuma di kawasan Pasar. Terima kasih rekan-rekan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kenana, pemirsa, pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.